Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya doakan semoga sahabat Kitruno Pamungkas semuanya yang nonton video ini selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Dan yang paling penting, saya doakan teman-teman semua yang nonton video ini secepatnya menjadi orang yang kaya raya, terbebas dari hutang. Nah, itu ya sahabat. Makanya di sini saya terus berbicara tentang bagaimana supaya rezeki kita lancar. Bagaimana kita mudah mencari uang. Tentunya saya akan terus bicara tentang pesugihan-pesugihan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bicara tentang pesugihan kandang bubrah. Apa itu kandang bubrah? Dan bagaimana perjalanan pesugihan kandang bubrah tersebut yang harus teman-teman pahami. Tidak ada satupun pesugihan yang dijalankan oleh orang tiba-tiba di rumahnya atau di tempat yang sudah disediakan ini akan ada uang gebokan, akan ada uang banyak beramburan. Itu tidak ada. Lalu apa dan bagaimana kejadian atau perilaku atau yang terjadi kalau orang melakukan pesugihan? Nah, ini kita kerucutkan di pesugihan kandang bubrah tadi. Nah, bagi para pelaku pesugihan kandang bubrah, yang harus dilakukan adalah yang pertama, ini harus datang ke tempat keramat untuk melakukan perjanjian dengan penunggu di tempat keramat tersebut untuk melaksanakan pesugihan kandang bubrah. Nah, di sini ada timbul pertanyaan. Di tempat keramat tersebut apa saja yang dilakukan? Sudah pasti di keramat tersebut si pelaku pesugihan kandang bubrah harus menyiapkan ubo rampe, sesajen. Sesajennya sudah pasti lengkap, ya, komplit. Ada bunga, ada pisang, ada ayam ingkung, ada telur ayam kampung, dan lain sebagainya, komplit. Nah, setelah sesajen tadi lengkap, maka pelaku pesugihan kandang bubrah tersebut nanti dipandu. Siapa yang memandu? Orang yang paham dengan spiritual. Apakah juru kunci? Belum tentu. Juru kunci terkadang tidak tahu hal-hal yang sifatnya supranatural. Ini mohon maaf, bukan berarti menghina, tidak. Ya, juru kunci itu kebanyakan dia tidak tahu atau tidak paham, karena juru kunci tersebut ini tidak bisa melihat kejadian-kejadian yang sifatnya supranatural. Makanya apa? Ya makanya dia tidak mengerti sebetulnya. Tapi kan juru kunci ini sudah diajari dari orang-orang terdahulu. Jadi dia sekedar menjalankan saja. Di sini saya sarankan kepada sahabat yang ingin menjalankan pesugihan kandang bubrah ini,
panjenengan membawa praktisi supranatural yang paham, ya, yang paham, jangan juru kuncinya. Nah, setelah sesajian tadi komplit dan panjenengan dibimbing oleh seorang praktisi supranatural, disitulah timbul suatu perikatan, perjanjian, kesepakatan. Nah, biasanya pelaku pesugihan kandang bubrah ini setiap tahun dia akan merubah bentuk rumahnya. Semakin besar rumahnya dibongkar, dirubah bentuk, maka rezekinya juga semakin besar. Ingat, harus rumah yang dia tempati. Jadi jangan nanti rumah tempat lain yang dibongkar-bongkar, rumah yang ditempati pelaku pesugihan kandang bubrah ini tidak. Harus rumah yang ditempati. Apakah bisa yang dibongkar-bongkar itu tempat usaha? Ini lebih baik. Misalnya panjenengan punya tempat usaha, dagang makanan atau apa. Di tempat usaha tersebut yang sering dirubah-rubah, ini yang terbaik. Maka rumah yang ditempati itu tidak perlu dirubah. Dengan catatan, rumah atau tempat usaha itu milik panjenengan sendiri, milik si pelaku pesugihan kandang bubrah. Nah, misalnya yang dirubah jendelanya saja, ya rezekinya tidak besar 1 tahun yang akan datang. Misalnya yang dirubah banyak tempat yang dirubah, nah ini rezekinya akan besar dalam hitungan 1 tahun ke depan. Nah, dengan merubah tersebut, saya ingatkan kembali, tidak berarti di dalam rumah itu tiba-tiba ada bentuknya uang banyak. Tidak demikian, nggak ada pesugihannya seperti itu. Jadi jangan gagal paham. Yang ada adalah usaha si pelaku pesugihan kandang bubrah ini lancar, untungnya banyak. Nah, itulah yang terjadi. Jadi jangan teman-teman gagal paham, karena banyak yang gagal paham, akhirnya banyak orang tertipu. Banyak orang tertipu. Ini banyak juga dari teman-teman yang menghubungi saya berikan pesugihannya seperti ini gitu. Tiba-tiba saya mau datang ke tempat itu, asal saya pulang bawa uang. Nah, itu tidak demikian, nggak ada yang seperti itu, nggak ada, ya sahabat ya. Makanya saya harus betul-betul kasih penjelasan yang sangat jelas supaya teman-teman juga paham. Saya rasa yang saya sampaikan juga dari awal sampai akhir ini juga sangat jelas tentang pesugihan kandang bubrah. Nah, jadi itulah tentang pesugihan kandang bubrah. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Di sini saya cuma menyampaikan apa yang saya ketahui. Saya tidak memaksa sahabat gitu Pamungkas untuk percaya dengan apa yang saya sampaikan. Semua terpulang kepada Anda, ya. Saya hanya mengabarkan, saya hanya menyampaikan. Percaya, tidak percaya, yakin atau tidak yakin, terpulang kepada Anda semua. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.